kamu yakin mau menikahi Cynthia enggak? Iya Pak, saya yakin ingin menikah dengan Cynthia. Kami pacaran sudah cukup lama. Saya udah mengenal Cynthia dengan sangat baik. Begitupun dengan Cynthia yang sudah mengenal saya dengan baik. Saya nggak ingin lama-lama terus seperti ini Pak. Saya ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius. Gimana, Bapak sama Ibu merestuinya kan kalau saya menikahi Cynthia? Gimana Pak? Bapak setuju gak sama hubungan kami? Kalau papa sih gak terlalu pusing ya. Kembalikan lagi ke orangnya. Cynthia, kalau Cynthia suka ya insya Allah juga bapak suka. Kalau Cynthia cinta ya bapak gak masalah. Intinya yang terbaik untuk bapak pasti bapak restui. Ya intinya yang terbaik buat anak bapak ya pasti bapak restui. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu gimana? Sama dengan bapak kamu. Ibu ngikut aja keputusan kamu. Kan kamu yang mau menjalankannya, suka ataupun duka, sedih maupun bahagia, kamu yang akan merasakannya nanti bersama dengan Angga. Jadi keputusannya ya ada di tangan kamu. Ibu sama bapak merestui aja kalau memang kamu mau. Jadi Ya tanya aja sama Cynthianya sendiri. Jadi gimana sayang? Kamu mau kan menikah dengan aku? Mau gak ya? Ya aku mau kok menikah dengan kamu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Adek, waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Kok gak bilang-bilang kalau kamu udah pulang? Kakak kan bisa jemput kamu di bandara. Enggak apa-apa kok. Udah nyampe juga ini aku. Sayang, kenalin ini adek aku Rizka. Dia yang pernah aku ceritain sama kamu, yang kuliah di Melbourne University. Iya ya, kenalin Angga. Rizka, ini calon kakak yang kakak ceritain itu ya kak? Yang kerjanya di manajer perusahaan itu. Boleh juga nih tampangnya kalau dilihat-lihat. Iya, gimana menurut kamu? Cocok gak dia kalau jadi kakak ipar kamu? Cocok kan? Ganteng, berwibawa, tegas lagi orangnya. Tipe kakak banget ini soalnya. Ya cocok-cocok aja sih, gak ada masalah. Ada apa Mas? Kok kamu ngajak aku makan di rumah makan ini? Mbak Sinta udah tahu kalau kamu ngajak aku makan. Enggak, dia nggak tahu. Loh, nggak apa-apa nih tanpa ngasih tahu Mbak Cynthia. Ntar dia marah loh kalau tahu. Ya enggak lah. Aku ngajaknya kan adeknya sendiri, bukan cewek lain atau orang asing. Jadi nggak mungkin dia bakal marahin aku. Lagian aku ngundang kamu juga bukan tanpa alasan kok. Aku ingin kenal sama kamu. Aku ingin tahu tentang adik ipar aku. Gak ada salahnya kan kalau pingin kenal keluarga sendiri. Oh gitu. Ya gak apa-apa sih. Kebetulan aku juga ingin tahu tentang latar belakang Mas Angga. Soalnya jadi manajer perusahaan itu kan strategis banget posisinya. Hanya bisa diisi oleh orang-orang hebat kayak Mas Angga. Kamu bisa aja. Ya enggak lah. Orang biasa kayak kamu juga bakalan bisa kok jadi manajer. Oh iya. Ya kamu mau. Kalau mau aku bisa kok bantuin kamu. Tapi ada tahapannya loh ya. Gak ucuk-ucuk langsung jadi manajer. Gimana? Kamu mau gak kerja di perusahaan Mas? Mumpung kamu ada Mas. Jadi Mas bisa bantu kamu lewat jalur dalam. Wah seriusan nih Mas? Mau dong mau. Tapi kerjanya apa dulu nih? Kalau cuma OB atau staf biasa? Enggak. Lewat dulu deh Mas. Masa lulusan Melbourne University dapat kerjaan rendah kayak gitu? Denger dulu dong sampai selesai. Siapa juga yang mau ngasih kamu kerjaan kayak gitu? Ya enggak dong. Kamu kan orang yang penting buat aku. Ya enggak akan dong aku kasih kerjaan yang enggak layak buat kamu. Gimana dengan asisten pribadi aku? Posisinya lumayan tinggi. Dan kalau naik ke manajer juga enggak terlalu jauh. Bisa aku promosiin langsung ke manajer nanti. Gimana? Boleh Mas, boleh. Ih, makasih banyak ya Mas. Mas Angga baik banget sama aku. Halo Mas. Ya ada apa? Mas, siang nanti kamu sibuk gak? Ada kerjaan. Kita makan yuk Mas di luar, udah lama banget. Kita gak pernah ngedate kayak dulu. Terakhir pas kamu naik jabatan itu jadi manajer. Sekalian buat hunting pernikahan yang masih kurang Mas. Gimana? Aduh siang ini ya aku gak bisa. Aku masih banyak kerjaan. Kerjaan banyak banget hari ini.
lain kali aja ya kalau udah ada waktunya. Kalau malam gimana Mas? Gak bisa sayang, gak bisa. Aku kan udah bilang hari ini lagi banyak kerjaan. Kenapa sih kamu ini masih maksa-maksa? Lain kali aja lah ya. Kalau aku benar-benar senggang, udah ya. Nanti kalau ketemu harinya aku hubungin kamu. Mas Angga kenapa ya? Kok dia jadi marah-marah gitu sama aku? Hai Mbak, gimana? Bagus gak penampilan aku hari ini? Bagus sih, cantik. Tapi emangnya mau kemana dek? Kamu udah punya kerja? Pakai pakaian kayak gitu? Baru juga lulus kemarin dek. Ya kali sih udah punya kerjaan. Udah dong Mbak. Aku mau berangkat kerja. Oh, serius kamu udah dapat kerja? Kerja di mana emangnya? Aku kerja di perusahaannya Mas Angga Mbak, sebagai asistennya. Gila, Mas Angga itu hebat banget ya Kak. Orangnya baik lagi. Dia benar-benar perhatian sama keluarga Mbaknya. Baru juga ketemu aku hari kemarin. Udah diajak aja kerja di perusahaannya. Kerja di perusahaan Mas Angga? Jadi asisten pribadinya? Iya, kenapa emangnya Kak? Enggak apa-apa ya. Mas Angga ngasih pekerjaan adikku sebagai asistennya. Bukannya gimana? Aku cuma takut kalau terjadi sesuatu aja. Selama ini dia nggak pernah pakai jasa asisten. Kenapa tiba-tiba ngerjain Rizka di sana ya? Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu Sinta. Nggak boleh, mungkin aja memang itu jabatan yang kosong buat Rizka. Lagian Rizka kan lulusan Melbourne. Pasti dia juga gak mau kalau dikasih kerjaan yang sembarangan. Kenapa Mbak kok diem aja? Apa cemas ya? Mbak cemas ya sama Mas Angga? Haha, tenang aja kali Mbak. Mbak kan udah mau nikah. Lagian aku ini calon adik iparnya kok, bukan orang asing. Kalau orang asing tuh baru Mbak ini was-was. Aku profesional kok Mbak, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Enggak, Mbak gak cemas kok. Tadi mikirin hal lain, bukan itu. Yaudah kamu semangat ya kerjanya. Yang giat, yang rajin, supaya kamu cepet naik jabatan. Pasti, Mbak lihat aja. Aku akan kerja sekeras mungkin. Dah ya Mbak, aku berangkat dulu. Gimana Mas? Enak gak masakan aku hari ini? Ini murni masakan aku loh di rumah. Gak kalah kan rasanya dengan masakan resto? Ya enak banget malahan. Gak salah aku jadiin kamu asisten pribadi aku ya. Udah cantik, pinter masak. Duh, beruntungnya orang yang jadi suami kamu nanti. Jadi iri deh aku. Iri? Gus, gak boleh gitu Mas. Kan Mas udah punya mbak aku. Ya walaupun orangnya jelek, pemalas, gak berpendidikan tinggi, tapi overall dia lumayan kok sebagai wanita. Ya awalnya gitu sih. Tapi entah kenapa semenjak ada kamu, rasa aku sama dia jadi biasa aja. Gak ada yang wah gitu, yang bisa aku banggakan. Beda banget dengan kamu yang punya segalanya. Ah, Mas bisa aja. Serius, perbandingan Cynthia sama kamu itu Mbak Langit sama Bumi, tahu nggak? Jomplang banget. Oh ya Rizka, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah ngomong aja Mas. Dari tadi juga kita udah ngobrol kok satu sama lain. Kenapa sekarang malah minta izin? Ya, tadi kan cuma sebatas basa-basi aja. Sekarang omongan serius yang mau Mas sampein sama kamu. Jujur, saat pertama kali ketemu sama kamu, Mas langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Apalagi saat tahu latar belakang kamu. Kamu orang hebat, berpendidikan tinggi. Buat Mas jadi semakin cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar Mas, Rizka? Pacaran Mas? Mas nembak aku? Yes. Akhirnya rencana aku berhasil juga. Akhirnya aku bisa dapetin Mas Angga. Mas Angga ya? Save ya Mas, ini aku Rizka, adiknya Mbak Cynthia. Oh, calon adik ipar ya? Ya, aku save ini ya nomornya. Mas, aku mau ngobrol sama kamu boleh? Boleh ya angkat video call aku? Aku pengen tahu calon suami kakak aku itu gimana. Boleh ya? Maaf ya Mas, aku jadi ngerepotin kamu. Kamu bahkan sampai relain bolos kerja demi temenin aku shopping. Nggak kok, nggak apa-apa. Lagian tugas-tugas aku juga udah aku serahin kok sama bawahan aku. Ngomong-ngomong, kamu mau beli apa? Biar aku yang bayarin ya semuanya. Seriusan Mas? Iya. Asik, makasih Mas, makasih.
Aku seneng banget punya kakak ipar kayak Mas. Makasih ya Mas, mau belajain aku. Beberapa bulan kemudian, Kamu ini kemana aja sih Mas? Belakangan ini aku chatting jarang dibalas, aku telepon jarang diangkat. Kamu kenapa sih Mas? Ada apa? Kita ini mau nikah loh. Kenapa kamu ngilang-ngilang kayak gitu? Kamu ada main ya di belakang aku. Sampai-sampai kamu kayak gini sama aku. Main? Maksud kamu aku selingkuh? Iya, selingkuh. Gelagat kamu itu persis banget, tahu nggak? Dengan ciri-ciri orang selingkuh. Jujur aja ya Mas, sama aku, kamu main belakangan sama aku. Jujur Mas, jujur. Mumpung kita belum nikah, selingkuh sama siapa kamu Mas? Sama siapa? Ya aku jujur, aku selingkuh sama adik kamu. Puas kamu? Adek aku, Rizka. Iya, sejak pertama kali ketemu sama dia, aku langsung jatuh cinta sama dia. Aku suka wanita cantik berpendidikan tinggi. Bukan kayak kamu yang cuma lulusan SMA. Udahlah, kita batalin aja ya rencana pernikahan kita ini. Semuanya akan aku alihkan untuk menikahi Rizka. Paham kamu? Udah jelas kan Mbak, Mas Angga sekarang milih siapa? Lebih baik Mbak mundur aja deh. Sadar diri, Mbak itu gak pantas dapetin suami kayak Mas Angga. Mas Angga itu manajer, karirnya tinggi. Ya otomatis dia harus punya istri yang setara juga dong kayak aku. Yang setara dong kayak dia. Contohnya ya, aku ini yang gak Pak. Ya, Ya yang pasti buat yang terbaik untuk anak-anak Bapak gak peduli siapa yang jadi calonnya Angga. Karena itu adalah jalan kalian yang kalian pilih. Mau Rizka yang mau nikah sama Angga, ataupun Cynthia yang nikah sama Angga, semuanya terserah kalian aja. Kalian yang mau menjalani. Tuh kan, dengarkan Mbak. Keputusan ada di tangannya Mas Angga. Mas Angga milih aku dan aku ingin jadi istrinya. Oleh karena itu aku mau dan mohon kepada Mbak sadar diri ya. Tapi Riz, Mas Angga ini kan calon suami kakak. Kamu gak bisa dong merebut dia seenaknya gitu. Mbak ini kakak kamu loh. Mbak ini mau menikah dengan Mas Angga. Terus kenapa? Masalahnya buat aku, kalian itu baru mau menikah ya, bukan udah menikah. Kalau kalian itu menikah nanti, gak ada masalah kok. Kalau aku ngerebut dia dari kakak, ibu juga setuju Cynthia. Dengan keputusan Rizka, mau bagaimanapun, kamu itu harus sadar diri. Dari awal juga hubungan kalian tuh jomplang banget. Angga manajer berpendidikan tinggi, sedangkan kamu apa? Pengangguran kan, cuma lulusan SMA. Lebih baik kamu mundur aja deh Rizka. Kamu gak pantas dapetin suami kayak Angga. Kalau suami kamu yang cocok buat kamu tuh ya karyawan biasa, bukan manajer. Tapi Bu, selama ini kan Ibu udah mendukung hubungan kami. Ya itu dulu, sebelum adanya Rizka. Sekarang Rizka udah jatuh cinta dengan Angga. Begitu pula dengan Angga. Mereka udah saling mencintai Cynthia. Itu rasa, itu rasa. Ibu rasa Rizka lebih pantas menjadi istrinya Angga daripada kamu. Kamu ngalah ya Rizka demi kebahagiaan adik kamu sendiri. Lihat aja ya kalian semua, aku gak akan tinggal diam. Aku gak akan biarin kalian hidup tenang. Kamu memang bisa merebut Mas Angga dari Mbak, tapi Mbak gak akan biarin kamu bahagia. Begitu pula dengan kalian Pak Bu, aku gak akan tinggal diam. Emangnya kamu bisa apa Cynthia? Apa yang bisa kamu lakukan sama kami? Kamu punya uang untuk masukin kami ke penjara? Kerja aja enggak? Gimana bisa kamu bayar pengacara? Udahlah Cynthia, gak usah banyak gaya. Kalau mau pergi aja sana, gak usah ngancam-ngancam begitu. Tong kosong nyari bunyinya, semakin diketok semakin keras suaranya. Inilah contoh dari orang berpendidikan rendah. Banyak omong dan menunjukkan kebodohannya sendiri. Emangnya Mbak mau ngapain? Ngapain? Udahlah Mbak, kita pisah baik-baik aja. Gak baik loh kalau adik bertengkar dengan kakaknya. Apalagi di depan keluarga dan calon suaminya. Maafin aku ya Mbak kalau aku ada salah. Jangan harap Mbak akan maafin kamu ya. Cynthia, Mas, kamu datang ya. Kamu datang ya nanti di acara pernikahan kami. Tanggalnya sama seperti tanggal pernikahan kita. Konsepnya juga sama dan tempatnya juga sama. Hanya saja calon pengantinku yang kali ini berbeda. Kamu datang ya. aku bilang lepas. Kamu gak ngerti ya bahasanya manusia. Atau kamu pura-pura budak gak dengerin kata aku. Kalau itu yang kamu mau, ya aku akan datang. Tapi bukan sebagai undangan, melainkan sebagai malaikat kematian. Ingat kata-kataku itu.
Kamu yakin ingin melenyapkan keempat orang ini? Mereka adalah keluargamu, ibu, bapak, dan adik perempuanmu. Apa kamu sudah siap, Apa kamu sudah siap hidup tanpa mereka? Lakuin aja, Mbah. Santet mereka sampai mati, Mbah. Apanya yang keluarga kalau menghancurkan kebahagiaan aku, Mbah? Mereka sudah tidak layak, Mbah, di dunia ini. Mereka orang zalim dan harus segera mati. Tatapan yang bagus, tatapan yang siap kehilangan apapun itu. Mbah suka dengan tatapanmu itu. Baiklah kalau begitu. Kalau itu yang kamu inginkan, Mbah akan mengabulkan seluruh permintaanmu itu. Matilah kalian semua di dunia ini. Jadilah tumbal dari kemarahan wanita ini. Menyesalah atas tindakan buruk kalian. Cantik banget kamu hari ini, sayang. Aku udah gak sabar deh kain kamu. Paulunya belum datang juga ya, Pak? Belum, Nak. Masih di jalan. Paling bentar lagi juga sampai. Nah, datang juga tuh penghulunya. Ayo, Pak. Di sini, Pak. Langsung dimulai aja akad nikahnya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Mbak Angga bin Sitaryadi dengan Rizka binti Herman. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Angga bin Sitaryadi dengan Rizka binti Herman. Dengan mas kawin tersebut dibayar Mas Angga, kamu kenapa, Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Angga. Oh, Jaya itu kan. Jaya San. Sakit. Pak, bangun, Pak. Bapak, Ibu, kurang ajar kamu, Mbak, kurang ajar. Berani-beraninya kamu melakukan cara seperti ini. Dasar wanita murahan, Cynthia. Akhirnya kalian mati juga.